Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini saya akan membahas macam-macam ijtihad dan ruang lingkup ijtihad. Ijtihad adalah proses penalaran dan interpretasi hukum Islam oleh orang ahli hukum Islam yang disebut mujtahid untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang tidak memiliki jawaban langsung dalam Al-Quran dan hadis atau sumber hukum Islam lainnya. Berikut ada beberapa jenis ijtihad yang murni. Berikut adalah beberapa jenis ijtihad umum diakui dalam tradisi Islam. 1. Ijtihad ar-ra'i. Ini adalah ijtihad berdasarkan pada pemikiran dan penalaran rasional. Mujtahid menggunakan akal sehat dan logika untuk menemukan sosial atas masalah yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber Islam. 2. Ijtihad an-naql. Ijtihad ini berdasarkan pada interpretasi teks-teks agama seperti Al-Quran dan hadis. Mujtahid memeriksa teks-teks tersebut untuk mencari petunjuk atau prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada situasi atau masalah tertentu. 3. Ijtihad al-i'lah. Ini adalah ijtihad yang didasarkan pada identifikasi i'lah atau tujuan di balik hukum-hukum Islam. Mujtahid mencoba untuk memahami tujuan untuk maksud di balik hukum-hukum tersebut dan menerapkannya pada konteks baru. 4. Ijtihad maslahah. Ijtihad ini berfokus pada kepentingan atau kemaslahatan umum dalam masyarakat. Mujtahid mempertimbangkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan moral dari suatu keputusan hukum dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan umum. 5. Ijtihad al-uruf. Ijtihad ini didasarkan pada tradisi atau kebiasaan masyarakat. Mujtahid mempertimbangkan praktik-praktik yang telah menjadi bagian budaya untuk tradisi masyarakat dalam membuat keputusan hukum. 6. Ijtihad al-istibhab. Ijtihad ini menggunakan asas kontinuitas atau berlanjutan dalam hukum. Jika tidak ada buktinya yang menunjukkan perubahan dalam suatu masalah hukum, maka keadaan dianggap tetap berlaku. 7. Ijtihad al-takrib. Ijtihad ini bertujuan untuk mendekatkan pendapat-pendapat yang berbeda dalam hukum Islam. Pandangan-pandangan yang berbeda agar dapat mencapai kesepakatan atau kompromi. 8. Ijtihad at-tarjih. Ijtihad ini merupakan proses penentuan keputusan hukum terbaik di antara berbagai pendapat yang berbeda. Mujtahid mempertimbangkan berbagai argumen dan bukti untuk menentukan pendapat yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, sekarang saya akan membahas ruang lingkup ijtihad. Ada beberapa ruang lingkup ijtihad. 1. Hukum Islam. Ijtihad digunakan untuk menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal ibadah, muamalah, dan akhlak. 2. Pembaharuan hukum. Ijtihad memungkinkan reinterpretasi konteks-konteks zaman yang kondisi masyarakat yang berubah. Ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. 3. Keadilan. Ijtihad bertujuan mencapai keadilan dan kesetujuan
sosial dalam masyarakat dengan menggunakan penalaran interpretasi yang cermat. Mujtahid berusaha memastikan bahwa hukum yang menetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. 4. Kebebasan berpikir. Ijtihad mencerminkan kebebasan berpikir dalam Islam. Seorang mujtahid tidak tekad pada otoritas hukum tertentu, tetapi dan memanfaatkan pengetahuan, akal, dan sumber-sumber hukum Islam untuk mencapai kesimpulan hukum. 5. Keterbatasan dan kerangka. Meskipun ruang lingkup ijtihad sangat luas, ada juga batasan-batasan yang harus diperhatikan. Misalnya, ijtihad harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan sumber-sumber hukum Islam yang sahih seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. 6. Kesepakatan umat. Dalam beberapa masalah, ijtihad dapat menghasilkan perbedaan pendapat di antara cendekiawan Islam. Namun tujuan akhirnya adalah mencapai kesepakatan atau konsensus yang memadai di antara umat Islam. Baik, cukup di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.